Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firna Alfiani R, NPM 184220013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi tugas besar statistika Big Data yang berjudul Sentimen Analisis Pengguna Aplikasi TikTok melalui Teknik Web Scraping dan Text Mining. Adapun latar belakang di sini perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, terutamanya melalui media sosial. Salah satu platform yang mengalami pertumbuhan tersebut adalah TikTok. Di sini aplikasi video pendek yang sangat populer di kalangan generasi muda termasuk di Indonesia. Di balik popularitasnya, TikTok juga memicu beragam respon dari pengguna baik pujian atas fitur dan kontennya maupun kritik terkait privasi, keamanan, dan dampak sosial. Untuk memahami persepsi publik secara objektif, diperlukan analisis sentimen terhadap komentar atau ulasan pengguna yang tersebar secara online. Di sini, dengan bantuan web scraping, data dapat dikumpulkan secara otomatis dari berbagai platform digital. Selanjutnya, melalui text mining, data tersebut dianalisis untuk mengklasifikasikan sentimen menjadi positif, negatif, ataupun netral. Adapun judul penelitian ini memiliki tujuan yang pertama adalah mengumpulkan data komentar atau ulasan pengguna TikTok dari platform digital yaitu Google Play Store secara otomatis menggunakan teknik web scraping. Yang kedua, melakukan pre-processing data termasuk pembersihan, tokenisasi, stop word removal, steaming agar data siap untuk dianalisis. Yang ketiga, mengaplikasikan teknik text mining untuk mengekstraksi fitur-fitur tekstual yang relevan sebagai input ke dalam model klasifikasi, menerapkan model machine learning seperti support vector machine atau SVM untuk mengklasifikasikan sentimen pengguna ke dalam kategori positif, negatif, atau netral. Ya, selanjutnya mengevaluasi performa model SVM menggunakan metrik akurasi presisi, recall, dan F1 score untuk menilai ketepatan klasifikasi. Dan yang terakhir adalah mengungkap tren sentimen dan persepsi pengguna terhadap aplikasi TikTok ini, serta mengidentifikasi isu-isu utama yang muncul berdasarkan hasil klasifikasi tersebut. Adapun deskripsi dataset di sini terdapat 4 kolom. Yang pertama adalah username di sini merupakan nama pengguna yang memberikan ulasan. Konten di sini merupakan eh, isi ulasan atau komentar yang diberikan pengguna terhadap aplikasi TikTok. Dan skor di sini merupakan nilai rating yang diberikan oleh pengguna tersebut. Biasanya di dalam skala 1 sampai 5, di mana 1 sangat buruk dan 5 sangat baik. Di sini merupakan tanggal di mana ulasan itu diberikan. Selanjutnya di sini processing scraping. Processing scraping di sini saya awali dengan menginstal library bernama Google Play Scraper yang digunakan untuk mengambil scrap data di aplikasi dari Google Play Store. Selanjutnya di sini adalah proses scraping data ulasan aplikasi TikTok. Kita masuk ke pre-processing data. Diawali dengan case folding. Case folding di sini saya mengubah seluruh komentar atau mengubah huruf awal komentar itu menjadi huruf kecil agar mudah diproses analisis. Selanjutnya di sini saya menghapus emoji karena di data saya itu ada emoji. Maka dari itu saya mengimport modul RE yaitu regular expression yang digunakan untuk mencocokkan pola dalam string, termasuk menghapus karakter khusus seperti emoji, lalu menghapus emoji tersebut yang ada di dalam case folding. Selanjutnya saya di sini melakukan remove remove punctuation atau menghapus tanda baca. Di sini digunakan untuk menghapus semua tanda baca yang ada di dalam teks. Selanjutnya saya melakukan remove number di mana digunakan untuk menghapus semua karakter angka dari teks. Selanjutnya saya menghapus spasi yang berlebih yang digunakan di mana fungsi remove with space ini digunakan untuk menghapus spasi kosong di awal dan di akhir dengan strip. Selanjutnya, di sini saya melakukan tokenizing atau mengubah kalimat menjadi daftar kata. Fungsi tokenize di sini membagi teks menjadi daftar kata atau token dengan metode split, disimpan dalam kolom tokens berisi kata-kata individu dari tiap komentar. Semua token digunakan dan dihitung kemunculannya menggunakan NLTK Fragdis. Di sini merupakan top 3
30 frekuensi kata pada ulasan TikTok, bahwa kata bagus itu menjadi kata yang paling banyak dikeluarkan oleh pengguna kepada aplikasi TikTok. Disusul dengan TikTok dan juga di ini bisa dan aplikasi. Mungkin itu merupakan 5 top frekuensi kata pada ulasan TikTok. Selanjutnya saya di sini melakukan slang removal di mana menggunakan kamus slang Indonesia dari GitHub untuk mengganti kata tidak baku atau menjadi kata baku. Fungsi handle stack ini mengganti setiap token sesuai kamus slang. Selanjutnya saya melakukan stop word removal, yaitu hapus kata tidak penting. Penggunaan sastrawi stop word removal factory ini untuk mengambil daftar kata umum stop word seperti yang dan di. Fungsi remove stop word menghapus kata-kata tersebut dari token, tujuannya untuk menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna penting dalam analisis sentimen. Di sini saya melakukan steaming atau mengubah ke bentuk dasar. Tetap saya menggunakan Sastawi Streamer untuk mengubah kata ke bentuk dasar atau stem seperti berjalan menjadi jalan. Tujuannya adalah menyederhanakan variasi kata agar lebih konsisten untuk analisis sentimen. Di sini merupakan hasil dari pre-processing data saya. Dari yang awalnya huruf di konten ini huruf awalnya huruf besar, di scaffolding dia sudah huruf kecil, tetapi di scaffolding ini kan saya belum menghapus emoji. Nah, baru di no emoji ini saya menghapus terbaik dengan emoji jempol, sehingga akan muncul terbaik saja di no emoji. Selanjutnya di sini labeling. Labeling di sini eh, langkah pertamanya adalah dalam kode import NLTK di sini import NLTK, import JSON, import request from NLTK sentiment feather, import sentiment intensi analyzer ini eh, dari dari NLTK download, maksud saya dari NLTK sentiment feather ini. Setelah itu dilakukan pengunduhan leksikon default feather menggunakan perintah NLTK download feather leksikon. Setelah itu diperlukan agar sentimen sentimen intensi analisis dapat diinisialisasi. Selanjutnya, 3 objek analyzer dibuat, yaitu SIA1A, SIA1B, dan SIA2. Objek-objek ini akan digunakan untuk menampung dan memproses 3 jenis leksikon yang berbeda. Setelah itu, agar analyzer tidak menggunakan leksikon default feather yang berbahasa Inggris, eh, seluruh leksikon dalam masing-masing analyzer ini dikosongkan terlebih dahulu dengan perintah leksikon clear. Setelah itu, kode membaca 3 leksikon berbahasa Indonesia yang disimpan dalam format JSON di GitHub. 3 URL yang digunakan masing-masing mengarah ke leksikon negatif adalah sebagai berikut. Setelah itu, file dari masing-masing URL diambil menggunakan modul request agar kemudian diubah ke format dictionary pattern dengan JSON loads. Langkah terakhir adalah memperbarui leksikon dalam masing-masing objek analyzer dalam analyzer dengan leksikon yang baru diambil. Objek SIA1 diisi dengan leksikon negatif, objek maksud saya objek SIA1A itu diisi dengan leksikon negatif, SIA1B diisi dengan leksikon positif, SIA2 diisi dengan leksikon kombinasi positif dan negatif dari senti string. Dengan pengaturan ini, proses analisis sentimen dapat lebih kontekstual terhadap bahasa Indonesia dan memungkinkan eh, pengembangan model analisis sentimen yang lebih relevan dan akurat untuk teks lokal. Selanjutnya, fungsi skor sentimen digunakan untuk menghitung skor sentimen kompon untuk mengisi maksud saya untuk menghitung sentimen kompon dari 3 analyzer negatif, positif, dan sentitreng. Maksud sentitreng. Kemudian
dirata-ratakan untuk menghasilkan skor akhir atau skor average. Skor ini kemudian diterapkan ke setiap komentar yang telah dibersihkan, yaitu komentar bersih, dan hasilnya disimpan ke dalam kolom baru pada data frame. Pada data frame selanjutnya dibuat fungsi label sentiment from average untuk mengklasifikasikan nilai. Skor average ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan juga netral, berdasarkan ambang nilai yang telah ditentukan berikut. Hasil akhir analisis ditampilkan dalam tabel yang mencakup teks asli, komentar bersih, skor dari masing-masing analyzer, skor rata-rata, dan label sentimen. Pendekatan ini memungkinkan analisis sentimen bahasa Indonesia yang lebih akurat dan menyeluruh. Lalu berikut merupakan hasil labeling, di mana konten tadi itu setelah dibersihkan sebagai berikut, langsung muncul skor skor name, skor post, skor senti, skor average, lalu label sentimennya netral, negatif, ataupun positif. Di sini didapat bahwa label sentimen dengan netral itu adalah 344, negatifnya 123, lalu positifnya yaitu 33. Masuk ke klasifikasi. Di sini data yang digunakan difokuskan pada dua kolom utama, yaitu komentar bersih dan juga label sentimen, di mana komentar bersih ini berisikan teks komentar yang sudah dibersihkan, dan label sentimen merupakan label klasifikasi yang berisikan sentimen positif, negatif, ataupun netral. Untuk mengubah data teks menjadi bentuk numerik yang bisa diproses oleh model, digunakan dua metode representasi teks, yaitu time present dan juga TF-IDF, di mana time present ini hanya mencatat apakah suatu kata muncul atau tidak dalam dokumen, sedangkan TF-IDF mempertimbangkan frekuensi kata dalam dokumen relatif terhadap seluruh korpus, sehingga kata-kata yang umum akan mendapatkan bobot yang lebih rendah. Karena data sentimen seringkali tidak seimbang, digunakan teknik smooth untuk menyeimbangkan jumlah data antara kelas sentimen. Setelah itu, fitur dan label diseimbangkan menggunakan model SVM dengan kekornel linear, dilatih menggunakan validasi silang 5 volt. Hasil prediksi dari model kemudian dievaluasi menggunakan classification report dan confusion metric untuk melihat performa klasifikasi pada masing-masing representasi fitur. Di sini merupakan akurasi dari analisis saya. Di sini menggunakan akurasi time present dan TF-IDF, di mana time present ini menghasilkan akurasi model berhasil mengklasifikasikan dengan 89% data benar, yaitu sentimen negatif. Model sangat tepat mendeteksi negatif meski recall-nya lebih rendah. Banyak salah klasifikasi ke netral. Setelah itu sentimen netral, recall tinggi, artinya model banyak menangkap yang netral tapi precision-nya rendah. Banyak yang bukan netral tapi diikutkan netral begitu. Selanjutnya sentimen positif sangat bagus tapi sedikit miss saat recall, yaitu 13 kasus tidak dikenali. Dan di sini merupakan akurasi menggunakan TF-IDF, di mana model berhasil mengklasifikasikan data, yaitu 97% data dengan benar. Sentimen negatif sangat stabil dan tinggi, sentimen netral lebih seimbang dari term present, dan sentimen positif hampir sempurna. Semua data positif berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kesimpulannya adalah TF-IDF lebih akurat dan seimbang untuk klasifikasi sentimen data saya. Cocok karena menangkap konteks kata lebih baik. Di sini merupakan word cloud dari label netral, negatif, dan juga positif yang ada di dalam data saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.